Perkenalkan, namaku adalah Bagas. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang aku alami beberapa waktu yang lalu dan masih berlanjut hingga pada detik ini. Mungkin kisah ini akan sedikit sulit untuk bisa kalian percaya, tapi kenyataannya ini adalah kisah yang benar-benar terjadi pada hidupku. Dan semoga melalui kisah ini akan ada pembelajaran yang sangat berharga yang bisa kita semua dapatkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur ya teman-teman. Sekarang aku merupakan seorang pelajar di salah satu universitas di kotaku. Dan tidak lama lagi aku akan wisuda. Dan semoga saja bisa melanjutkan S2 di Australia. Karena impian yang aku punya sejak kecil adalah aku harus menempuh pendidikan di luar negeri. Aku hanya punya ibu dan adik laki-laki yang masih berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Sementara ayahku sudah lama meninggal dunia beberapa waktu yang lalu karena sebuah kecelakaan lalu lintas, sehingga menyebabkan adikku mengalami depresi yang sangat berat dalam hidupnya. Ibuku sendiri adalah seorang wanita bisnis atau wanita karir, yang dimana seringkali keluar kota, sehingga sangat jarang sekali baginya untuk bisa menemani aku dan adikku di rumah. Tapi untung saja ada beberapa pembantu yang selalu setia menemani kami untuk berada di rumah. Dan merekalah yang selama ini selalu menemani kami untuk menghabiskan waktu, baik siang ataupun malam. Mereka sendiri merupakan keluarga yang sangat berharga bagi kami. Hingga pada suatu ketika, ibuku pun harus pergi keluar kota. Tepatnya, pergi ke kota Bandung untuk mengatur atau mengurus beberapa perusahaan yang sedang dia bangun bersama rekan kerjanya di bidang perhotelan. Dan mungkin akan memerlukan waktu 2 hingga 3 bulan lamanya baru dia bisa kembali pulang ke rumah dan kembali berkumpul bersama kami. Sementara aku dan adikku menganggap itu semua adalah hal yang biasa dan merupakan hal yang seringkali kami alami, sehingga kami berdua pun terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Kehidupan yang bisa dibilang jauh dari dekapan hangatnya kebersamaan antara anggota keluarga. Singkat cerita, setelah 1 bulan ibuku di Bandung,
aku mendapat kabar bahwa ibuku, dia sedang kritis karena sebuah kecelakaan yang dialaminya. Dan saat ini dia sendiri sedang dirawat di rumah sakit di kota Bandung. Aku yang merasa sangat panik pun segera menuju rumah sakit yang bisa dibilang harus menempuh jarak yang sangat jauh. Aku pergi sendirian karena pada saat itu otakku benar-benar kosong, sehingga aku lupa untuk memberi kabar kepada adikku yang pada saat itu masih ada di lingkungan perkemahan yang diadakan di sekolahnya. Saat aku tiba di rumah sakit, ternyata ibuku sudah tidak lagi bernyawa. Dan ini merupakan mimpi buruk. Mimpi buruk yang kedua kalinya yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Saat ini aku benar-benar kacau, atau bahkan sulit bagiku untuk bisa menerima kenyataan. Sementara adikku yang belum tahu apa-apa tentang keadaan ibu pun semakin menjadi beban bagiku tentang bagaimana caranya agar aku bisa menjelaskan mengenai musibah yang saat ini sedang terjadi kepada kami. Keadaan ini pun membuat aku memiliki pikiran yang sangat bodoh dengan cara mengirimkan adikku keluar kota dengan alasan bahwa ibu sudah menunggunya di sana dan akan kembali memintanya pulang ketika ibu sudah dimakamkan. Rencana ini pun berhasil dan aku sukses karena telah menyembunyikan kematian sang ibu dari adikku. Walaupun ketika dia pulang, dia sangat marah kepadaku karena dia sendiri tahu kalau aku sudah membohonginya. Karena ketika dia sedang berada di luar kota, dia sama sekali tidak bertemu ibu. Aku yang hanya bisa diam dengan pikiran kosong, tetap merasa bersyukur karena setidaknya adikku belum mengetahui tentang kematian ibu. Aku takut memberitahukan hal ini kepada adikku karena dia memiliki penyakit serangan jantung yang sudah dia dapatkan sejak ayah meninggal ketika adikku masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Oleh karena itu, aku dan keluarga yang lainnya belum siap untuk memberitahukan kabar ini kepada adikku. Dan ini juga merupakan saran dari dokter yang dimana menyarankan kepada kami untuk tidak membuat adikku merasa kaget. Karena ini bisa saja akan menyebabkan kematian apabila dia mengetahui hal yang sangat mengejutkan secara tiba-tiba. Beberapa bulan pun berlalu dengan cepat
Dan aku saja masih selalu menuliskan surat palsu, seolah-olah surat yang dituliskan oleh ibuku untuk adikku. Aku selalu berdoa dan aku selalu menunggu kapan masalah ini akan segera berlalu. Dan aku sendiri benar-benar tidak sanggup untuk hidup di dalam kebohongan, terutama terhadap seorang adik yang merupakan keluarga satu-satunya yang aku punya di dunia ini. Mungkin itu merupakan kisah yang bisa aku bagikan kepada kalian. Dan apabila kalian bersedia untuk menuliskan atau memberikan pendapat, silahkan untuk memberikannya pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sekali lagi, terima kasih banyak karena kalian telah mendengarkan cerita yang aku tulis hingga sejauh ini. Nah teman-teman, itu merupakan kisah dari salah satu sahabat kita yang saya terima melalui email leonjuandas@gmail.com. Jika kalian memiliki cerita yang menurut kalian layak untuk dibagikan, maka tidak ada salahnya jika kalian membagikan kisah itu melalui email, yaitu leonjuandas@gmail.com. Karena berbagi itu indah, dan saya sendiri akan sangat merasa senang untuk membacakannya. Akhir kata dari podcast kita kali ini adalah, ada kalanya kita harus berbohong demi suatu kebaikan. Dan untuk kalian yang sudah mendengarkan, semoga kita sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan. See you dan sampai jumpa pada podcast yang selanjutnya.